Nah, seiring berjalannya waktu, Sekar perlahan mulai menjauh Wak, dari Mariam karena dia udah mulai kerja full time tuh di sebuah perusahaan. Nah, kesibukan ini bikin mereka jadi hampir nggak ketemu tuh. 4 bulanan Wak kami nggak ketemu. Dila kemana, aku kemana, siapa kemana kayak gitu kan. Nah, di tengah kesibukannya, Sekar sesekali masih ngechat Mariam Wak dan menanyakan kabarnya si Mariam. Mariam juga ngebales pesan itu ya seperlunya aja lah kayak gitu. Sampai suatu hari Sekar nerima DM dari temannya Mariam yang namanya Reni. Nah, waktu itu Reni ini cerita ke si Sekar kalau ngapa ya Mariam tuh kok akhir-akhir ini suka aneh dia gitu kan. Kenapa dia sering ngelamun, terus dia sering tiba-tiba ngeblank aja gitu waktu diajak ngobrol. Nah, setelah dapat DM itu baru Sekar khawatir Wah, apalagi juga sebelum mereka jauhan ini Mariam juga udah sering ketingkah aneh ya kan. Nah, tapi di sini yang tidak diketahui sama Sekar adalah semua keanehan itu ternyata adalah pembuka dari serangkaian kejadian mistis yang diam-diam sedang menimpa Mariam Wak. Hingga pada suatu hari keanehan Mariam ini memuncak dan berujung pada satu kejadian, Nat. Ini kejadian yang hampir membahayakan nyawa aku dan juga nyawanya si Dila masuk. Jadi ceritanya Wak, pada tahun 2020 Mariam ini ngajak si Dila pergi ke desa tempat dia pernah KKN dulu. Mariam bilang kalau dia ini dapat amanah dari tante yang lain ya, untuk ngasih sumbangan mukenah ke masjid yang ada di sana tempat dia KKN dulu. Awalnya Mariam ini cuma ngajak Dila aja Wak, si Sekar nggak diajak. Tapi waktu diajak sama si Mariam ini, feeling Dila tuh udah nggak enak Wak. Dia udah punya firasat kayak nggak enak gitu. Akhirnya Dila mutusin untuk ngajak si Sekar, ngajak si Wawa. Dan FYI Wak, lokasi KKN Mariam ini ada di kota S ya, yang berjarak kurang lebih 2 jam gitu dari kota Bandung. Udah lah tuh, akhirnya si Mariam juga setuju nih Sekar diajak kan. Mereka pun berangkat lah ini ke kota S jam 2:30 sore naik mobil. Dan yang nyetir itu Mariam. Yang diantara kami bertiga cuma si Mariam aja Nadia yang bisa nyetir. Nah, awalnya semua masih normal tuh di perjalanan ya kan. Tapi pas di tengah jalan Mariam ini tiba-tiba ngomong, guys, belakangan ini kok aku ngerasa aneh lah sama diri aku ya. Sekar nyaut, aneh gimana Yam? Nah, disitulah Mariam ini cerita satu kejadian janggal yang bikin si Sekar ini merinding Wak. Jadi beberapa hari sebelumnya, ini cerita si Mariam ya. Mariam cerita kalau dia ini lagi berencana ikut family gathering di sebuah villa yang memang ada di daerah Padalarang. Dia pun berangkat sendirian lah ke sana ya kan, naik mobil. Tapi bukannya pergi ke tujuan Wak, tanpa sadar Mariam ini malah bablas jauh sampai ke kota Karawang. Nah, pas sudah nyampe di Karawang, Mariam malah parkirin mobilnya di depan rumah kosong. Terus dia tidur di situ sampai pagi. Pas bangun besok harinya, Mariam baru sadar, ini aku di mana nih? Dia baru sadar kalau tujuan dia itu salah. Jadi Mariam ini kayak dituntun ke tempat yang bukan maunya Wak. Dia ceritain hal itu ke si Dila sama si Sekar. Dengar itu, Dila yang memang lumayan peka sama hal gaib Wak, langsung merinding. Dia langsung negur kayak ini, udah jangan cerita yang aneh-aneh, kamu fokus aja nyetir biar kita cepat sampai, kata si Dila. Mariam diam sebentar tuh Wak. Dia diam ya kan. Terus tiba-tiba dia belokin setirnya ke jalan tol yang justru bikin perjalanan mereka ini makin jauh. Harusnya nih Wak ya, kalau misalnya lewat daerah Lembang, kata si Sekar, itu bakal lebih cepat sampai ke kota S ini. Dia malah putar ke tol. Dan di sini anehnya aku sama Dila malah iya aja Nadia. Soalnya terhipnotis gitu sama keputusan si Maria masuk tol ini. Dah, begitu masuk tol, tidak seperti biasanya nih Wak ya, Mariam ini nyetir persis di belakang truk. Dia nggak mau nyalip sama sekali. Nyetir di tol ngikutin truk pasti lama ya kan Wak. Biasanya dia nggak pernah kayak gitu, laju dia kalau misalnya bawa mobil lah dia. Tapi entah apa Mariam tumben kali tuh dia di belakang truk gitu. Nanti perjalanan mereka makin molor lah itu ya kan. Dan mereka baru sampai di kota S itu sekitar jam 8 malam Wak. Molor 5 jam kami Nadia. Pun udah nyampe di sana, Mariam tuh malah kelihatan bingung gitu loh Wak. Kayak orang nggak tahu arah. Sekarang nanya, ini kita udah sampai, terus kita kemana? Di mana desanya Mariam? Nama desanya Desa Maju Wak. Dia sambil buka-buka HP. Ini namanya Desa Samaran ya. Nah, setelah dicari cerita tengah malam, jangan nonton sendirian,